Halo anak-anak terkasih, bagaimana kabarnya? Tentu baik bukan? Ya, hari ini kita akan belajar bersama untuk tema 7 kepemimpinan. Dengan subtema satunya kepemimpinan di sekitarku untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, tahukah kalian tentang pidato? Ya, pidato adalah kegiatan berbicara yang berisi informasi yang disampaikan kepada orang banyak. Saat berpidato diperlukan adanya orator dan audiensi. Orator adalah orang yang berpidato, sedangkan audiensi adalah orang yang mendengarkan orator dalam berpidato. Nah, kedua unsur itu harus ada saat kita berpidato. Nah, teks pidato biasanya berisi tema-tema tertentu. Misalnya teks pidato tentang peringatan Hari Gerakan Sejuta Pohon. Dari tema tersebut, isi informasi dapat berupa latar belakang dari peringatan hari tersebut, kegiatan yang akan dilakukan, serta manfaatnya. Nah, anak-anak, sekarang hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat konsep atau rancangan berpidato? Ya, hal-hal yang harus diperhatikan yang pertama adalah tema, pembicara, kemudian pendengar, tempat, serta urutan isi dari pidato. Nah, misalnya kita menentukan tema pidato kita, rencana program pos pelayanan terpadu. Dengan pembicaranya kita tentukan misalnya Bu Sekar selaku ketua RT. Pendengarnya, ya tentu saja pendengarnya adalah warga Kampung Sentosa. Kemudian tempatnya kita tentukan di balai desa. Serta urutan isi pidatonya yang akan kita buat terdiri dari yang pertama pembukaan, yang kedua memotivasi warga, yang ketiga menjelaskan pentingnya kesehatan, yang keempat mengajak seluruh masyarakat untuk berperan serta, dan yang kelima adalah penutup dari pidato kita tersebut. Nah, anak-anak, sekarang mari kita pelajari bersama tentang isi teks pidato. Sebelum berpidato, kita sebagai orator harus memahami isi teks pidato. Teks pidato yang baik memiliki bagian-bagian seperti salam pembuka, kalimat sapaan, kalimat pembuka, isi, kalimat penutup, dan salam penutup. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan penjelasan berikut. Yang pertama, salam pembuka merupakan bagian dari teks pidato yang biasanya terletak pada bagian awal yang menjadi pembukaan pidato. Contohnya, selamat pagi, salam sejahtera, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian untuk kalimat pembuka merupakan bagian dari teks pidato yang berisi kalimat sapaan terhadap audiensi. Contohnya, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, suster, atau orang-orang yang berada dan mendengarkan pidato kita saat itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagian dari isi. Nah, isi dari teks pidato merupakan inti dari informasi yang akan kita sampaikan saat berpidato. Yang keempat, kalimat penutup. Nah, kalimat penutup merupakan bagian dari teks pidato yang berisi simpulan, harapan, ataupun permintaan maaf kita kepada audiensi jika ada kesalahan dalam berkata, dan juga ada kata-kata serta kalimat yang menyinggung pendengar. Dan yang kelima adalah salam penutup. Nah, salam penutup ini adalah bagian dari teks pidato yang menjadi penutup pidato. Misalnya, selamat pagi dan terima kasih. Ataupun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kemampuan di dalam berpidato sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Nah, pidato itu bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar berpikir atau bertindak sesuai dengan himbauan yang akan kita sampaikan, serta memberikan pemahaman atau informasi melalui pidato yang kita sampaikan. Nah, anak-anakku,
Agar kita dapat berpidato dengan baik, mari kita cermati langkah-langkah menulis teks pidato berikut. Nah, langkah-langkah untuk menulis teks pidato yang pertama adalah menentukan topik atau tema pidato. Topik atau tema sebaiknya disesuaikan dengan momen tertentu sehingga mempunyai arti dan kegunaan bagi pendengar. Yang kedua, kita kumpulkan referensi bacaan. Nah, referensi untuk pidato dapat kita peroleh dari pengalaman kita, hasil penelitian, imajinasi, ensiklopedia, ataupun internet. Nah, ingat, jika kita merasa kesulitan, kita bisa meminta bantuan orang tua kita ataupun guru kita saat kita membuat dan menentukan referensi bacaan untuk membuat teks pidato ini. Nah, anak-anak, yang ketiga yaitu buatlah rancangan teks pidato. Rancangan teks pidato yang kita susun harus terdiri dari salam pembuka, kemudian kalimat pembuka, isi, kalimat penutup, dan salam penutup. Nah, sekarang yang keempat, rangkailah pidato. Nah, rancangan pidato yang telah kita buat sebaiknya kita rangkai menjadi teks pidato yang utuh. Perhatikan kalimat-kalimat yang kalian gunakan harus efektif dan menggunakan kata-kata baku dalam menyusun teks pidato tersebut. Nah, dan yang kelima yang sangat penting yaitu berlatihlah membaca teks pidato yang telah kalian buat. Nah, saat berlatih, perhatikan pelafalan dan intonasinya. Kalian dapat berlatih di depan cermin untuk mengetahui bagaimana ekspresi kalian dalam berpidato. Sekarang mari kita cermati dan kita identifikasi bersama-sama bagian dari teks pidato ini. Ada kalimat yang menyapa, misalnya selamat pagi. Nah, selamat pagi merupakan sebuah salam pembuka. Kemudian dilanjutkan dengan yang terhormat Bapak Ibu guru dan teman-teman semua, salam sehat untuk kita semua. Merupakan bagian dari kalimat pembuka atau pokok-pokok pembuka. Kemudian ada kalimat berikutnya yaitu pertama-tama saya mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di hari ini. Kedua, saya sangat senang karena saya dan beberapa siswa lainnya ditunjuk sebagai perwakilan untuk mengikuti kegiatan menanam 1000 pohon bakau. Pada hari ini, saya akan menyampaikan pidato tentang kegiatan menanam 1000 pohon bakau. Hadirin saya hormati, pohon sangat bermanfaat bagi kehidupan di bumi karena dari pohon oksigen berasal dan oksigen sangat diperlukan untuk bernapas. Salah satu jenis pohon yang kaya akan manfaatnya adalah pohon bakau. Perlu diketahui, manfaat hutan bakau antara lain menjaga daratan dari pasang surut air laut atau abrasi dan menjaga kualitas air agar tidak tercemar. Oleh karena itu, kita harus melestarikan hutan bakau agar manfaatnya dapat terus kita rasakan bagi generasi saat ini maupun generasi yang akan datang. Nah, kalimat-kalimat ini merupakan bagian dari isi pidato. Nah, isi pidato tadi dapat berupa informasi yang akan kita sampaikan maupun ajakan-ajakan yang akan kita sampaikan. Nah, berikut ini adalah bagian kalimat penutupnya. Hadirin yang saya muliakan, semoga pidato yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua dapat melaksanakan tanggung jawab dan peduli kita terhadap populasi pohon bakau. Sekian pidato dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Kemudian salam penutupnya adalah selamat pagi. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita di hari ini. Sebagai tugas kalian bisa melihat file PDF yang kami share, kalian bisa cetak dan kalian kerjakan. Baik, selamat belajar di hari ini. Semoga sukses, Tuhan memberkati. Amin.